Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengingatkan pula kepada manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Hatib senantiasa mengingatkan kepada jemaah, terkhusus bagi saya sendiri, marilah kita bersyukur dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah, karena atas kekuasaannya lah, kemahaannya, sehingga pada hari ini kita semua hadir karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, nikmat iman, nikmat agama, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah ri'an lewat tua niat kinasare Allah Ta'ala buku magasing dan tubuh masalewangan untuk anggaukan saya perintahna kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua pula. Itu di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jazaa bima kanu ya'malun. Aku tidak memberitahukan kepada kalian bahwa aku akan turunkan nikmat kepadamu, dan nikmat itu indah dipandang mata, dan itu tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia, alhamdulillah yang kita rasakan bulan ini adalah musim dingin.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Itu banyak berkah dari langit yang Allah turunkan di bumi ini. Pintu-pintu mana langit yang kita suka. Jadi hujan itu adalah berkah dari Allah. Sebagian hamba kita datang akurare pun dari paturui ate gosia nakana singing gosimani. Di paturui bambanga akurare pun pada bos. Ini hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia. Jadi hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu adalah berkah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat pangamasean menyaksikan umat Islam. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia. Lihatnya Allah, ia biantu at-tajumaki. Saya ingin mencoba menafsirkan di dalam Al-Quran surah Al-Salsalah. Sekarang ini banyak sebagian wilayah kita dilanda banjir. Karena apa? Karena musim hujan. Sehingga kenapa kami kaitkan dengan surah Al-Salsalah ini? Surah Al-Salsalah ini adalah surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Sebanyak ayat yang diturunkan Allah, 8 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang 8 ini tidak bersamaan turun. Pernah terjadi sebelum turun ayat ini, niat serenjo kejadian di umat. Anjo tua umat kaya antu umat orang-orang yang kafir, bukan orang Islam. Mereka manusia tapi kafir, mendustakan ayat-ayat Allah. Sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini untuk menjadi peringatan bagi orang yang tidak paham dengan agama. Hadirin yang sama berbahagia, apa sebab nuzul daripada surah As-Salsalah ini? Surah As-Salsalah ini membicarakan tentang kebencangan bumi ini, tentang kedahsyatan gempa, tsunami, banjir, tanda-tanda hari kiamat telah dibicarakan di dalam surah ini. Hadirin yang sama berbahagia, kenapa turun surah ini? Karena orang kafir bertanya, aku tak menginjau atau kafir, apakah betul kiamat itu akan datang? Mereka tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Mereka tidak percaya dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin akan datang hari kiamat. Itu pendapatnya orang kafir. Allah itu tidak sah. Dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Maka turunlah surah ini. Allah menurunkan surah ini Al-Salsalah menurut pendapat para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ada 6 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama, Izasul Zilatin Ardu Silsalah. Apabila bumi ini digencangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang kafir,
apabila bumi ini digencangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir di situ jelaskan bahwa ini bumi bergerak di bawah dasar bumi, bukan sebagian wilayah di Indonesia, tapi seluruh dunia hancur. Bergerak bumi itu di bawah, yang paling di bawah, dasar yang paling di bawah, bergerak-gerak, bergetar-getar dengan sekuat-kuatnya, dengan sekencang-kencangnya, sehingga beban-beban bumi yang ada dalam perutnya dimuntahkan keluar. Semua isi perut bumi itu menjadi kosong. Pernah kita dengar gempa yang terjadi di Palu itu pada tanggal 18 September tahun 2018. Itu baru sebagian wilayah. Terjadi gempa melanda tsunami kota Palu, sehingga menghantam banyak kabupaten termasuk Samarinda, Toli-Toli, kota Makassar. Kita rasakan getarannya. Donggala, Parigi, Poso kena semua. Ini hadir yang sama berbahagia dengan kekuatan 7,4, kedalamannya 20 kilo. Bayangkan pernah 20 kilo lantanan jalan agak nyebutai terputar di bawah. Iya. Hadirin yang sama berbahagia, begitu menghantam kota Palu pada pukul 17:02:44 detik, langsung mati lampu. Apa yang dirasakan masyarakat pada waktu itu? Langsung gelap dengan ketinggian air 5 km bahkan lebih. Itu terjadi di sebagian wilayah. Hadirin yang sama berbahagia, maka datanglah gempa, datanglah banjir, lumpur. Manusia pada waktu itu hanya berzikir kepada Allah. Dia tahu tidak berzikir. Ada yang berzikir Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi gempa di Palu. Hadirin yang sama berbahagia, sebagian manusia menyelamatkan dirinya untuk mengungsi naik di gunung, dan sebagian yang tidak bisa terselamatkan karena langsung dihantam oleh air sehingga mati di tempat. Bahkan ada yang mencari keluarganya, ada yang mencari anaknya, ada yang mencari suaminya, ada yang mencari istrinya, mengungsi. HP pada waktu itu tidak ada lagi yang berfungsi. RKS sekalipun tidak ada signal. Begitulah nanti akan terjadi pada hari kiamat. Apabila bumi ini digencangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka pada hari kiamat nanti kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lagi tidak saling mengenal. Apalagi penabantu musasa makapuga turu bigosia batetomi angin masari taputar dan juang. Hanya dengan sendiri kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak berbuat maksiat itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari perbuatan yang biasa lakukan di dunia. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia, apabila bumi ini digencangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, itu ditafsirkan bahwa bumi ini bukan sebagian wilayah, tapi seluruh bumi, seluruh dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang sama berbahagia,
bumi ini mengeluarkan beban-beban berat apa yang dikandungnya. Dari punata putar menjulang bukti mulai dari dasar bumi, menurut dalam penafsiran ini, maka semua isi bumi itu bergerak kemudian dimuntahkan keluar, dan tidak ada lagi beban-beban berat yang ada dalam bumi ini. Piring-piring emas itu sudah dimuntahkan keluar. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi ini, pohon-pohonan, bangunan-bangunan yang kokoh itu hancur diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang ada di atas bumi ini sudah hancur, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna salsalatis sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kegencangan pada hari kiamat nanti itu pasti akan terjadi dan sangat dahsyat. Ini hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam kandung. Gempa yang terbesar di Indonesia adalah Aceh. Hadirin yang sama berbahagia, dengan kekuatan 9,1 dan gempa yang sangat dahsyat pada waktu itu menelan dan mematikan manusia 170.000 jiwa lebih. Bahkan menurut perhitungan statistik bahwa pada waktu itu manusia mati dan itu yang ditemukan kurang lebih 220 jiwa, dan masih ada yang belum ditemukan. Dengan kedalaman 104 km. Kalau di Palu itu 20 kilo, tapi di Aceh yang terjadi di tahun 2004 itulah gempa yang terbesar di Indonesia dengan kedalaman 104 km. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia, sedangkan di Palu itu menurut perhitungan bahwa yang didapat atau yang ditemui manusia kurang lebih 4.000 jiwa yang mati, dan masih ada yang belum ditemukan. Ini hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia. Kemudian wa qala al-insanu ma, lalu manusia bertanya, kenapa bumi seperti ini? Heran yang keluar pada hari kiamat nanti, heran manusia, kenapa bumi bergetar-getar? Kenapa bumi ini bergerak? Kenapa ini goyang-goyang bumi ini? Padahal bumi sebelumnya tenang. Padahal bumi yang ditempati pada hari kiamat bukan lagi bumi yang kita rasakan seperti ini. Ini hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia. Wa qala al-insanu mala yauma idzin tuhaddisu akhbara. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, bumi akan berbicara. Apabila kita dikumpulkan pada hari kiamat, maka bumi yang kita injak ini akan menjadi saksi, akan memberikan isyarat. Punna sallah tataba di pakutaan dari al-ribu tidak melakukan atau berleban, karena bumi yang kita lewati, setiap langkah, setiap hari yang kita injak bumi ini akan memberikan kesaksian di hari kiamat. Makanya kalau datang ke di masjid ini, pindah-pindah ke sholat sunnah. Semakin banyak kita lakukan sholat sunnah dan kita pindah, maka semakin banyak kesaksian di hari kemudian.
Bumi yang kita tempati itu sholat ini akan menjadi saksi, akan berbicara. Wa qala al-insanu ma yauma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Kenapa bumi ini berbicara? Karena Allah yang perintahkan bumi ini untuk berbicara pada hari kemudian. Yauma yasturun nas wastatan liyura ma'alahum. Hadirin yang sama berbahagia, pada hari kemudian nanti manusia akan dibangkitkan di dalam kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, dalam keadaan bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Ada yang dalam keadaan susahiliah, ada yang dalam keadaan panas, ada yang dalam keadaan mandi keringat, ada yang dalam keadaan capek. Itu tergantung dari perbuatannya. Hadirin yang sama berbahagia, kemudian Allah memperlihatkan hasil perbuatannya. Apabila kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, Allah akan memperlihatkan hasil perbuatan kita. Itulah mulai dari ayat pertama sampai ke-6 yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Maka turunlah setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, maka turunlah ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, maka Allah akan memperlihatkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, maksiat, maka Allah akan pula perlihatkan keburukan itu di hari kiamat. Ini hadirin kaum muslimin sama berbahagia, dua ayat ini adalah sebagai bukti, karena ketika turun ayat ini, surah ini, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kenapa kamu menangis?" "Wahai Rasulullah, aku menangis setelah turun ayat ini dan aku pahami isi daripada kedua ayat ini, bahwa yang dibicarakan adalah tentang kegencangan bumi ini, tentang perbuatan manusia." Maka Abu Bakar bertanya, "Apakah betul itu perbuatan manusia akan diperiksa kebaikannya biar sedikit di hari kemudian?" Kata Nabi, "Diperiksa." "Bagaimana dengan kejahatan? Sekecil apapun kejahatan itu, apakah juga diperiksa?" Kata Nabi, "Diperiksa semua." Makanya turun ayat ini, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semua kebaikan yang pernah kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, kata Nabi, itu akan diperiksa semua. Begitu pula sebaliknya, kejahatan, sebesar apapun kejahatan yang kita pernah lakukan, kecil atau besar, Allah akan perlihatkan di hari kemudian. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia, kalau Allah menghendaki, maka tak ada satu pun manusia yang bisa hidup. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, am amintum man fis sama ayyasifa bikumul arda fa isa hiya tamur. Maka Allah Ta'ala, apakah kamu merasa nyaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di langit dan di bumi ini, apabila bumi itu dijungkir balikkan oleh Allah bersama dengan kalian, tiba-tiba bumi ini bergencang, kata Allah. Hadirin yang sama berbahagia, apakah kalian merasa nyaman kepada Allah yang berkuasa di langit bila Allah menurunkan hujan batu dari langit, dan Allah akan memperlihatkan hasil perbuatanmu di hari kemudian, disebabkan karena kamu telah mendustakan ayat-ayat. Itulah peringatan kepada orang-orang kafir. Hadirin yang sama berbahagia, tentunya ada apa hikmah daripada surah ini?
ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak jaipat pelajaran boleh dipelajari dalam surah ini, bahwa yang pertama, tahu sembahyang, tahu rajin sembahyang, tahu tidak sembahyang, di hari kiamat nanti semua akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi gempa di wilayah kita ini, bagaimana orang yang rajin sholat, bagaimana yang tidak rajin sholat, Allah semua akan mengangkat. Ada yang sampai ke lauh mahfuz, kalau tahu rajin sampai diterima sembahyangnya, maka ini sampai ke lauh mahfuz. Kalau dia tidak sholat, banyak perbuatan maksiatnya, maka dia tergantung di dunia ini. Ini hadirin yang sama berbahagia. Kemudian kedua, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil hikmah daripada surah ini, marilah kita memperbaiki sholat kita ini. Hadirin yang sama berbahagia, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, insya Allah Allah akan mengumpulkan amal ibadah kita di hari kemudian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan apa yang pernah kita lakukan, dan itu akan pasti akan kita lihat. Kemudian ketiga, hadirin yang sama berbahagia, hati-hatilah kita di musim hujan ini. Tentunya yang perlu kita perhatikan adalah kembali kesadaran kita masing-masing, masih dibagi yang mau teranyu selokan jadenta, karena biasa gara-gara nyusul ngajak dengan lagi besar, ya para tahu. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian yang keempat, marilah kita di bulan ini, karena bulan ini adalah musim hujan, yang tentunya ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, memuji orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena biasa pun sampai usia, biasa pikir-pikir kita mari masih gak sembahyang. Ini juga ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa astagfiru wa nastaghfiru, a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin kaum muslimin yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan segala aktivitas kita pada hari ini senantiasa mendapat rahmat dan hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wati hajat. Wa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir.